Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Dani Rahadianto, mahasiswa Teknik Mesin angkatan 2019 dari Universitas Saputra Sukabumi. Di sini saya akan sedikit berbagi pengetahuan yang saya ketahui tentang elektropneumatik. Nah, yang pertama yang akan saya bahas itu adalah definisi dari elektropneumatik. Dan apa sih elektropneumatik itu? Elektropneumatik merupakan pengembangan dari pneumatik, dari sistem pneumatik, di mana prinsip kerjanya ini memilih energi pneumatik sebagai media kerja atau tenaga penggerak, sedangkan media kontrolnya itu mempergunakan sinyal elektrik ataupun elektronik. Sinyal elektrik ini dialirkan ke kumparan yang terpasang pada katup pneumatik dengan mengaktifkan saklar, sensor atau saklar pembatas yang berfungsi sebagai penyambung ataupun pemutus sinyal. Sinyal yang dikirimkan ke kumparan tadi akan menghasilkan medan elektromagnet dan akan mengaktifkan atau mengaktuasikan katup pengatur arah sebagai elemen akhir pada rangkaian kerja pneumatik. Sedangkan media kerja pneumatik akan mengaktifkan atau menggerakkan elemen kerja pneumatik sebagai motor pneumatik atau silinder yang akan menjalankan sistem. Selanjutnya ada komponen elektropneumatik. Bila energi listrik tersedia dan akan dipakai, maka perlu diproses dan didistribusikan oleh komponen utama. Nah, untuk mempermudah penunjukannya, maka komponen itu biasanya digambarkan dalam bentuk simbol pada diagram rangkaiannya. Berikut ini adalah komponen-komponen utama dari elektropneumatik. Yang pertama itu ada sinyal masukan listrik atau electrical signal input. Sinyal listrik pada teknik kontrol elektropneumatik diperlukan dan diproses tergantung pada gerakan langkah kerja elemen kerja. Sinyal listrik ini didapatkan bisa dengan cara mengaktifkan saklar atau bisa juga dengan mengaktifkan sensor, misalkan sensor mekanik ataupun elektronik. Sinyal masukan listrik kerjanya tergantung pada fungsi sinyal itu. Ada yang disebut dengan normally open atau NO pada kondisi tidak aktif, sambungan tidak tersambung, dan normally closed atau NC, kondisi tidak aktif, sambungan tersambung, dan change over, tersambung bergantian, kombinasi dari NO dan NC. Bagian-bagian dari komponen sinyal masukan listrik adalah sebagai berikut. Yang pertama ada saklar tekan, dioperasikan manual. Saklar tekan biasa, elemen sinyal masukan diperlukan untuk memungkinkan sebuah sistem kontrol dinyalakan. Yang paling umum dipakai adalah saklar tekan push button switch. Disebut saklar tekan karena untuk mengalirkan sinyal, mengaktuasikannya itu atau mengaktifkannya itu dengan menekan tombol atau saklar. Nah, simbol yang dia gunakan yang pertama untuk saklar tekan manual itu secara umum bentuk kotak saklar tekan, biasanya NO, atau general push button switch, NO. Selanjutnya ada saklar tekan manual yang diaktifkan dengan cara ditekan untuk kontak NO. Selanjutnya ada saklar tekan manual yang diaktifkannya dengan cara ditekan untuk kontak NC. Kemudian ada saklar tekan mengunci atau latching push button switch. Kemudian ada saklar tekan mengunci atau latching push button switch. Saklar ini diaktuasikan atau diaktifkan dengan tombol yang mengunci. Adapun menguncinya, saklar ini disebabkan kerja mekanik. Untuk mengembalikan ke posisi semula atau posisi tidak aktif, maka saklar ini harus ditekan lagi. Penunjukan sistem ini berdasarkan standarisasi Jerman diatur dengan nomor DIN 43065. Penunjukan aktuasi, tanda I tanda mengaktifkan, O tanda mengembalikan ke posisi sebelum kerja. Posisi penempatan saklarnya yang pertama itu berjajar ke pinggir. Nah, pada posisi ini perlu diperhatikan bahwa tanda untuk mengaktifkan disimpan di sebelah kanan. Berjajar ke bawah. Yang selanjutnya yang kedua itu berjajar ke bawah. Pada posisi ini tanda untuk mengaktifkan berada pada posisi atas. Simbol-simbol yang digunakan, untuk saklar mengunci manual diaktifkan dengan cara ditekan untuk kontak NO-nya. Yang kedua, saklar mengunci manual juga diaktifkan dengan cara ditarik untuk kontak NC-nya. Dan yang ketiga, saklar mengunci manual dengan cara diputar kotak NO. Ya, seperti itu.
Kemudian ada saklar pembatas atau limit switch. Jenis-jenisnya ini ada beberapa jenis ya untuk saklar pembatas ini. Yang pertama itu ada tipe mekanik tipe sentuh, atau nama lainnya itu mechanical limit switches contacting type. Saklar pembatas ini dipakai sebagai indikasi dalam kontrol otomasi yang menyatakan bahwa posisi ini merupakan posisi akhir, baik itu untuk mesin ataupun untuk silinder. Biasanya sistem kontak yang dipakai menggunakan sistem tersambung bergantian atau change over. Saklar pembatas ini akan bekerja apabila tuas saklar tertekan. Nah, selanjutnya ada tipe tidak sentuh atau non-contacting proximity limit switch. Saklar pembatas tipe ini biasanya dipakai bila saklar pembatas mekanik tidak dapat digunakan. Macam-macam dari saklar pembatas tipe ini antara lain, yang pertama saklar pembatas atau sensor. Penggunaan saklar ini biasanya dikarenakan keadaan sekitar yang tidak memungkinkan untuk dipasangnya saklar mekanik. Misalnya karena ada banyaknya debu, pasir, ataupun kondisi yang lembab. Saklar ini diaktifkan dengan magnet yang terpasang pada silinder. Dengan adanya medan magnet, maka kawat akan tersambung dan terputus apabila magnet itu mendekati atau menjauhi kawat tersebut. Yang kedua, saklar pembatas induktif. Nah, penggunaan saklar ini biasanya saat pembatas mekanik ataupun tidak dapat digunakan. Biasanya dipakai untuk sensor penghitung benda kerja yang terbuat dari logam pada suatu mesin atau ban berjalan. Saklar ini hanya akan beraksi atau terpakai untuk logam. Saklar pembatas atau sensor ini biasanya terdiri dari osilator, pemicu tegangan, dan penguat. Biasanya ada dua macam, yaitu yang diarahkan arus bolak-balik dan searah. Tapi keduanya mempunyai tegangan operasi antara 10 sampai 30 volt. Nah, yang selanjutnya ada saklar pembatas kapasitif. Sensor kapasitif ini mempunyai respons terhadap segala material, baik metal maupun non-metal, tetapi sensor ini terpengaruhi oleh adanya perubahan-perubahan yang diakibatkan oleh keadaan di sekelilingnya, misalnya debu dengan logam. Kemudian yang keempat, saklar pembatas optik. Nah, sensor ini memberi respon pada semua benda kerja. Sinyal masukannya itu berupa sinar. Kemudian ada pengolah listrik. Komponen yang pertama itu ada relay. Relay adalah komponen untuk penyambung saluran dan pengontrol sinyal. Relay ini biasanya difungsikan dengan elektromagnet yang dihasilkan dari kumparan. Pada awalnya relay ini digunakan pada peralatan telekomunikasi yang berfungsi sebagai penguat sinyal. Tapi sekarang sudah umum didapatkan pada perangkat kontrol, baik pada permesinan ataupun yang lainnya. Cara kerja dari relay itu sendiri yaitu apabila pada lilitan dialiri arus listrik, maka arus listrik tadi akan mengalir melalui lilitan kawat dan akan timbul medan magnet yang mengakibatkan pelat yang ada di dekat kumparan itu akan tertarik ataupun terdorong sehingga saluran dapat tersambung ataupun terputus. Nah, hal ini tergantung apakah sambungannya NO atau NC. Bila tidak ada arus listrik, maka pelat tadi akan kembali ke posisi semula karena ditarik dengan pegas. Penunjukan angka pada relay mempunyai arti sebagai berikut. Angka yang pertama itu menunjukkan kontaktor yang keberapa, sedangkan angka yang kedua itu selalu bernomor 3/4 untuk relay NO dan setengah untuk relay NC. Kemudian yang kedua ada relay mengunci atau latching relay. Latching relay ini adalah relay yang dikontrol dengan elektromagnet, di mana relay ini akan tetap berada pada posisi setelah diaktifkan walaupun sumber energi sudah diputuskan, seolah-olah terkunci pada posisi akhir. Sistem pengunciannya biasanya itu dengan mempergunakan kerja mekanik. Nah, yang ketiga ada relay tunda waktu. Fungsinya itu untuk menyambung kontaktor NO atau memutus kontaktor NC, di mana hubungan kontaktor diputuskan atau disambungkan itu tidak langsung seketika pada saat relay diaktifkan, melainkan memerlukan beberapa waktu.
Nah, waktu yang diperlukannya untuk memutuskan atau menyambungkannya itu dapat diatur. Ada dua jenis relay tunda waktu ini. Yang pertama relay tunda waktu hidup atau time delay switch on, dan relay tunda waktu mati atau time delay switch off. Kemudian yang selanjutnya itu ada solenoid. Solenoid yang sering digunakan pada elektropneumatik adalah solenoid jenis DC. Solenoid DC ini secara konstruksi selalu mempunyai inti yang pejal dan terbuat dari besi lunak. Dengan demikian mempunyai bentuk yang simpel dan kokoh. Selain itu maksudnya agar diperoleh konduktasi optimum pada medan magnet. Bila solenoid DC diaktifkan, maka arus listrik yang mengalir meningkat secara perlahan. Ketika arus listrik dialirkan ke dalam kumparan, akan terjadi elektromagnet. Nah, selama terjadinya induksi akan menghasilkan gaya yang berlawanan dengan tegangan yang digunakan. Nah, yang terakhir itu ada elemen akhir. Apabila suatu kontrol mempergunakan sinyal kontrolnya dengan sinyal listrik dan sinyal kerjanya mempergunakan pneumatik, maka harus ada suatu alat yang dapat menggabungkan sinyal kontrol listrik dengan sinyal kerja pneumatik itu sendiri. Nah, sistem yang menggabungkannya itu biasanya terdiri dari katup yang diaktuasikan dengan solenoid. Maksudnya ini adalah untuk menyalurkan sinyal kerja mempergunakan katup-katup pneumatik, sedangkan yang membuka atau menutupnya adalah arus listrik yang dialirkan ke kumparan kawat atau solenoid. Di sini ada beberapa jenis katup ya. Yang pertama itu adalah katup 3/2 yang diaktuasikan dengan sinyal listrik kembali dengan pegas. Di sini juga pada katup 3/2 ini ada beberapa jenis. Yang pertama itu ada normally closed 3/2. Katup 3/2 NC ini bekerja apabila arus listrik dialirkan ke solenoid sehingga terbentuk elektromagnet yang mengakibatkan tergesernya armatur, dan selanjutnya udara dialirkan dari saluran 1 atau di sini P pressure ke saluran 2 yaitu aktuator. Nah, sedangkan saluran 3 atau reservoirnya akan tertutup. Sebaliknya bila arus listrik diputuskan, maka elektromagnet yang terbentuk pada solenoid menghilang dan berakibat saluran 1 atau pressure itu tertutup, sedangkan udara yang berada pada saluran 2 atau aktuator akan dibuang melalui saluran buang 3 atau reservoir tabung penampung. Yang selanjutnya ada normally open 3/2. Katup ini kebalikan dari katup 3/2 NC. Kebalikannya, jadi bila arus listrik tidak ada, maka saluran 1 yaitu pressure mengalirkan udara ke saluran 2 aktuator, dan saluran 3 RO reservoir akan tertutup. Tapi bila solenoid dialiri arus listrik, saluran 1P akan tertutup dan udara dari 2 atau aktuator dialirkan langsung ke 3 saluran 3 atau reservoir. Selanjutnya ada katup 3/2 diaktuasikan dengan listrik dan kontrol pneumatik kembali dengan pegas. Nah, kembali ke posisi mulanya dengan pegas. Katup ini bila diaktifkan masih mempergunakan sinyal pneumatik, sedangkan fungsi kumparan ini hanya untuk mengaktifkan sumbat yang ada pada katup. Dengan demikian, gaya elektromagnet yang diperlukan untuk mengaktifkan sumbat tidak terlalu besar. Dengan kata lain, arus listrik yang diperlukan juga tidak terlalu besar. Prinsip kerja saluran yang terdapat pada katup ini sama dengan prinsip kerja katup 3/2 yang sudah tadi saya bahas, seperti itu. Kemudian ada katup 4/2 yang diaktuasikan sinyal listrik dan kontrol pneumatik, sama kembalinya dengan pegas. Pada katup 4/2 ini pada prinsipnya terdiri dari 2 buah katup 3/2
Biasanya itu digunakan untuk mengaktuasikan silinder kerja ganda. Nah, sinyal listrik digunakan seperti pada katup 3/2 yang sudah tadi dijelaskan. Berfungsi sebagai pembuka sumbat, sedangkan yang mengatur katup piston adalah sinyal kontrol. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat video ini untuk teman-teman semua. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.